Halo, welcome back to my channel. Selamat datang di tutorial singkat bersama saya, Farid Ade Novian. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana sih cara membuat website sederhana dengan fitur CRUD. Create, read, update, dan delete menggunakan PHP dan MySQL. CRUD ini merupakan dasar dari hampir semua aplikasi berbasis web, mulai dari sistem pendaftaran, inventory, hingga data mahasiswa. Nah, saya akan membahas langkah demi langkah, mulai dari membuat koneksi database, menampilkan data, menambah, mengedit, hingga menghapus data peserta. Oke, langsung saja kita akan membahas programnya. Cekidot. Langkah pertama, buka aplikasi Exam Control. Nah, sebentar saya masukkan password dulu. Nah, sudah terbuka XAMPP-nya. Lalu kita akan mengaktifkan semua dari MySQL dan Apache Server. Oke, Apache ini berfungsi untuk menjalankan server lokal, sedangkan MySQL untuk mengelola database kita. Setelah keduanya nanti berwarna hijau dan statusnya running, kita akan siap membuat database. Oke, selanjutnya kita buka browser, lalu ketikkan localhost /phpMyAdmin. Nah, kita buat baru, lalu kita ketikkan CRUD, kita pilih kolomnya adalah 6, nama tabelnya adalah peserta. Nah, setelah berhasil, kita tambahkan kolom sebagai berikut, ID peserta. Kita ketikkan oke, ID peserta. Nah, ini kita buat indeksnya ini menjadi primary ya. Nah, ketika sudah diubah, selanjutnya kita akan mengetikkan nama. Nah, nama ini memakai varchar panjangnya adalah 50. Lalu di bawahnya ini kita ketikkan sekolah, varchar 50. Lalu di sini kita ketikkan jurusan, varchar juga, ketikkan 50. Oke, selanjutnya adalah nomor HP, no_HP. Kita memakai char ya. Nah, panjangnya adalah 13. Ini ada alamat, varchar, panjangnya ada 50. Oke. Nah, setelah semua telah terisi kolomnya, kita klik save. Pertama-tama, kita membuat file koneksi.php untuk menghubungkan website dengan database MySQL. Di sini saya akan mendefinisikan variabel host, user, password, dan nama database. Di sini hostnya adalah localhost, kemudian usernya adalah root, dan password ini dikosongkan saja karena saya akan menggunakan server lokal yaitu XAMPP. Kemudian fungsi dari MySQL connect ini adalah digunakan untuk membuat koneksi. Kalau jika gagal, maka akan muncul pesan yaitu koneksi gagal. Nah, file ini nanti akan kita includekan di setiap halaman agar koneksi database itu bisa digunakan di semua bagian aplikasi ya. Nah, ini adalah contoh program dari koneksi untuk menyambungkan ke XAMPP ya, ke database. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke file index. Di sini saya akan menggunakan Bootstrap CDN
agar tampilan tabel itu lebih rapi ya. Nah, halaman ini berfungsi untuk menampilkan data seluruh peserta dari tabel database kita. Pertama-tama saya includekan koneksi.php untuk menyambungkan ke database yang tadi kita sudah buat ya. Kemudian ada bagian kode untuk menghapus data. Nah, ini menggunakan metode git. Jadi ketika tombol delete diklik, URL akan membawa ID peserta yang akan dihapus menggunakan query SQL delete from peserta. Ini keterangannya. Nah, setelah itu kita tampilkan data peserta itu dengan query select bintang from peserta order by ID DESC. Nah, data yang ditampilkan dalam tabel itu di mana setiap baris mempunyai tombol update dan delete. Tombol update ini mengarahkan ke halaman update.php. Yang kita buat ini adalah update PHP. Nanti kita akan bahas ke update-nya. Nah, sedangkan delete ini memanggil halaman ini sendiri dengan parameter ID. Kalau di bawah tabel ini adalah tombol tambah data yang mengarahkan create PHP. Nah, ini create PHP-nya. Nah, nanti kita akan bahas sekalian create PHP ya, untuk menambah peserta baru. Oke, langsung saja di sini ada create PHP. Kita akan jelaskan. Kita beralih ke halaman create ini. Ini untuk menambahkan data peserta baru. Lalu di bagian atas ini ada include koneksi.php dan membuat fungsi input. Nah, fungsi input ini sendiri adalah untuk membersihkan input dari karakter berbahaya. Tujuannya agar lebih aman dan dari serangan XSS dan XCL injection. Nah, ini mengantisipasi kita membuatkan inputnya. Nah, setelah form dikirim menggunakan metode post, kita akan ambil datanya dari input nama, sekolah, jurusan dan nomor HP serta alamat. Data tersebut disimpan ke dalam tabel peserta menggunakan query insert into. Jika berhasil, otomatis diarahkan kembali ke indeks. Lalu di bawahnya kita akan mempunyai form dengan beberapa info field yang sudah diberikan kelas Bootstrap agar tampilan lebih rapi dan lebih responsif ya tentunya. Lalu di sini kita akan menjelaskan update.php. Update.php ini berfungsi untuk mengedit data peserta. Jadi kalau ada kekeliruan atau revisi atau salah mungkin data dari peserta, kita bisa mengedit atau mengupdate ya. Langkahnya ini mirip dengan create PHP, tapi di sini kita ambil data dulu dari berdasarkan ID peserta yang dikirim lewat URL metode get ini. Nah, data lama ini ditampilkan di form agar bisa diedit. Setelah itu tombol submit ditekan. Nah, sistem akan menjalankan query update peserta set serta where ID pesertanya untuk memperbarui data di database. Jika semuanya berhasil, halaman akan diarahkan kembali ke indeks yang sebelumnya tadi. Nah, lalu jangan lupa kita menggunakan fungsi input untuk menjaga keamanan dari karakter baru. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa apakah bisa untuk connect ke dalam XAMPP. Caranya adalah kita ketikkan localhost
slash root atau nama dari project kita. Nah, terbukti ya sudah terdeteksi atau sudah tersimpan terdalam database kita. Kemudian kita ada kasus yaitu kesalahan dalam pengeditan atau dalam kita menginput, kita bisa ubah namanya. Tadi adalah Avian ini. Kita ubah jurusannya ya, tadi salah, harusnya adalah jurusan IPA, tidak pakai MIPA. Submit. Nah, oke, ini sudah tersimpan datanya. Kita refresh ini tidak akan hilang. Jadi ini database ini memudahkan kita dalam pendataan dan hemat penyimpanan. Oke. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.